lagi Kak Ajis menari. Kayak kau melihat tersenyum berseri-seri. Kolaborasi bersama membangun negeri. Penggerak perubahan pengelolaan hutan lestari. Yeay! Kami dari Transformer PHL. Saya Ajis, Saya Eko. Saya Pia. Saya Mugi. kami akan ngobrol santai. Yuk! Pak Eko, kita mulai ya sesi tanya jawabnya. Jadi Bapak di hari ini kan mempelajari tentang servant leadership. Apa sih Pak sebenarnya hal yang kayak aha moment banget gitu dari materi servant leadership ini? Aha momen yang paling saya temukan ataupun saya tertarik banget gitu tentang yang tadi pagi kita bahas, yaitu tentang gimana kita merencanakan atau bermimpi untuk Indonesia 45 tahun ke depan sampai 60 tahun ke depan. Rencana-rencana yang kita pikirkan, impikan itu Indonesia seperti apa. Misalkan tadi ada Indonesia emas istilahnya untuk masyarakat makmur, terus infrastruktur maju, terus keadilan sosial dan istilahnya dan bebas hutang misalnya tadi kan. Nah, terus dan aplikasi yang kita harapkan di tempat kerja kita itu ada paradigma atau perubahan yang kita harapkan dalam pengelolaan di Dirjen kami, yaitu Dirjen PHL, itu adalah yang dulu-dulu itu berdasarkan timber oriented, yaitu usaha yang berdasarkan untuk memanfaatkan kayu, yaitu menebang kayu. Nanti ke depannya atau sampai tahun 2045 atau ke depan ini itu akan berubah menjadi non timber oriented, yaitu misalnya dengan perdagangan karbon, terus dengan jasa lingkungan maupun dengan hasil hutan bukan kayu yang sebetulnya nilainya itu lebih besar, lebih banyak daripada hanya untuk kayu. Dimana kita ketahui bahwa kalau seandainya kayu akan ditebang terus, akan habis, itu akan menyebabkan bencana ekologi yang kita rasakan sekarang ini gitu. Jadi dengan merencanakan bermimpi untuk menjadi yang lebih baik ke depannya, sehingga kita harapkan bahwa hutan kita itu akan tetap lestari gitu, dan kita jadi hutan itu bukan warisan, tapi itu adalah titipan untuk anak cucu kita, sehingga kita sebagai pengelola ataupun hutannya saat ini ya itu karena titipan, ya jangan kita habiskan, jadi akan kita wariskan, kita kembangkan untuk menjadi lebih baik untuk generasi yang akan datang. Halo Kak Pia, kita mulai ya sesi tanya jawabnya. Jadi di hari ini kan kita belajar tentang servant leadership tuh. Nah, menurut Kakak, apa sih sebenarnya materi yang paling menarik dari pembelajaran servant leadership ini? Yang paling menarik menurut saya adalah ketika saya menyadari bahwa ternyata saya berada di antara orang-orang yang hebat. Bayangin ya, selama 30 menit kita harus menyatukan 10 pemikiran manusia yang memiliki latar yang berbeda-beda. Lalu di situ kita dikasih gambar yang random banget, dan gambar itu harus kita masukkan ke dalam 7 aspek ya. Ya, kurang lebih ada ekonomi, ekologi, politik, dan lain-lain. Nah, dari gambar yang 7 tadi, kita harus menghubungkan dengan Indonesia di tahun 2060. Nah, dan lebih gilanya lagi adalah kita harus mempresentasikan itu semua melalui puisi. Dan puisi itu bergilir gitu ya. Dan yang lebih amaze-nya lagi, ketika saya melihat penampilan teman-teman yang amaze banget gitu. Yang ada baca puisinya sambil nyanyi juga, ada yang pakai gerakan yang ya kurang lebih sama gitu ya, yang beragam. Dalam waktu 30 menit kok bisa ya kayak gitu. Dan dari pembelajaran yang diajarkan tuh kok ini beda banget sama in-class pembelajaran yang biasa gitu ya. Yang mana pembelajaran itu ngajarin kita dan memaksa kita gitu untuk bisa berpikir cepat, untuk bisa mengaplikasikan apa yang kita pikirin, untuk bisa saling percaya satu sama lain, untuk kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Jadi saya melihat dan saya bersyukur ya, saya berterima kasih juga sama teman-teman semua bahwa kalian bisa menginspirasi gitu. Kalian memberikan kepercayaan bahwa ASN itu nggak gitu-gitu aja. ASN juga bisa kreatif dan tampil percaya diri gitu. Bisa yakin dan bisa menunjukkan yang terbaik gitu. Jadi menurut saya berharap sih pembelajaran kayak gini terus ada, dan nanti saya pengennya bisa ketemu sama teman-teman ketika kita udah sama-sama sukses gitu. Jadi see you on the top guys. Di hari ini kan kita belajar tentang servant leadership. Dari pembelajaran tersebut, apa menurut Bapak yang paling applicable? Yang paling applicable menurut saya adalah yang bisa dilaksanakan di instansi saya bekerja di BPHL 16 Ambon, yaitu mendengar dulu.
Mendengar dulu baru kita berbuat. Karena yang ada selama ini adalah kita bekerja top to bottom. Jadi informasi dari pusat kita laksanakan tanpa melihat kondisi di lapangan seperti apa. Tapi ketika kita mendengar apa yang harus dilaksanakan, apa yang diminta, maka saya kira itu akan berjalan dengan produktif sekali di lapangan seperti itu. Yang kedua adalah servant leadership itu terkait pelayanan. Pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Itu yang paling penting, dan itu makin dikuatkan dengan adanya kegiatan tadi siang ada kegiatan mendengarkan gitu. Salah satu itu mendengarkan. Ketika tadi kami bertukar pikiran dengan teman mengenai cerita best time-nya dia waktu kecil, terus waktu dewasa, waktu remaja seperti itu, dan itu sangat berguna dilaksanakan di tempat kami. Jadi kami mendengarkan juga apa yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, apa yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, apa yang dilaksanakan oleh institusi lain. Dan itu menjadi tujuan kami sesuai tagline dari pimpinan kami, Hutan Lestari Jaga Generasi. Servant leadership ya. Jadi menurut aku servant leadership itu adalah sebuah cara pandang baru kita sebagai seorang pemimpin ya. Itu adalah sebuah bentuk transformasi menurut aku, karena selama ini seperti yang kita tahu servant leadership itu kan artinya lebih melayani ya, pemimpin yang bermental melayani. Sementara kita tahu sering banget nih ada orang luar yang bilang bahwa pejabat mah maunya dilayani bukan melayani. Padahal itu adalah sebuah pemikiran yang salah, karena kita sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pelayan tuh yang memang harusnya melayani rakyat. Jadi sebenarnya servant leadership ini adalah sebuah fondasi yang penting ya, merubah mental kita selama ini. Kita tuh harusnya menjadi seorang pelayan, bermental pelayan. Nah, tadi tuh selama sehari ini kita sudah mulai mencoba menumbuhkan bagaimana sih yang menjadi seorang servant leadership. Tadi pagi kita berusaha mendengarkan dari teman-teman, itu artinya kita sedang mencoba menjadi seorang active listener. Kita mencoba menjadi seorang pendengar yang baik. Kita juga menumbuhkan perasaan empati kita. Kita berusaha untuk tidak menggali ya, tapi lebih kayak mendengarkan dengan seksama apa sih yang dirasakan oleh tim kita, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, sampai mungkin mereka menjadi nyaman dengan kita. Ketika mereka nyaman, maka akan timbul yang namanya trust, kepercayaan, dan ketika kita muncul kepercayaan itu kita bisa membentuk suatu kolaborasi yang baik. Nah, di situ juga kita bisa memfasilitasi sebenarnya apa sih yang teman-teman butuhkan, apa sih yang tim ini butuhkan untuk menjadi maju. Itulah maksudnya dari tadi kita mendengarkan, itu ada sedikit cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang mendengarkan, pemimpin yang melayani. Nah, terus saya juga percaya bahwa yang dimaksud dengan servant leadership itu ketika kita bergerak, kita tuh bergerak berdasarkan mimpi. Saya yakin bahwa semua teman-teman ini punya banyak sekali mimpi, dan kadang mimpi itu tuh terasa sangat abstrak, terasa sangat ngawang gitu ya. Ada mimpi yang memang dia terasa dekat, yang 2045 itu mungkin terasa dekat ya. Tapi ada juga mimpi yang sebenarnya tuh terlihat sangat ngawang, tidak tahu gimana bentuknya. Ketika kita mencoba melihat yang di 2060 itu kan terasa abstrak, kita tidak tahu itu bentuknya kayak gimana. Nah, makanya di situ tadi kita berusaha untuk mencoba menvisualkan sebenarnya mimpi-mimpi itu, kita visualkan, kemudian kita coba kelompokkan. Sebenarnya mimpi-mimpi itu tuh kalau kita visualkan, kita gabung-gabungkan, kita bentuk berdasarkan kelompok-kelompok, itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa kita capai dengan strategi-strategi tertentu, aksi-aksi tertentu gitu kan. Nah, nanti juga dari situ kita bisa melihat dari serangkaian mimpi-mimpi yang teman-teman kita punya ini, kita bisa lihatnya goal besarnya tuh kita apa sih, kita punya tujuan apa sih, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tadi dengan mendengarkan, membuat mimpi itu hanya salah dua mungkin dari cara kita untuk menumbuhkan servant leadership yang ada dalam diri kita. Kenapa servant leadership ini tuh dia menjadi penting sekali, karena itu sangat dibutuhkan. Kita harus memastikan bahwa organisasi kita ini tuh inklusif dan juga kolaboratif, seperti itu sih Kak.